ketika lintasan dibakar, kemudian ketika pernapasan, kemudian cara menanggulanginya dengan mengurangi pembakaran. Tapi sebenarnya ada cara lain, nanti kita cari. Ditimbun bisa, tapi kalau sabun plasanya sebanyak yang di Sungai Semut, nimbunnya gimana? Untuk itu jalan yang berkelompok-kelompok kan bisa. Kita hanya jalan yang berkelompok. Iya, kan banyak Bu. Dan pembelajarannya melalui model pembelajaran proyek based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pengolahan limbah sabut kelapa yang dapat memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh limbah sabut kelapa dengan menghasilkan produk. Nah, produk yang diharapkan saat ini adalah dengan produk desain ya, produk desain pengolahan limbah sabut kelapa untuk mengembangkan nilai berpikir kritis dan kreatif dengan baik. Langkah-langkahnya adalah edukasi permasalahan seperti pada wacana itu, kemudian kalian membuat pemenuhan masalah nanti, kemudian merencanakan masa kerjanya karya, kemudian melaksanakan proyek, kalian mencari literatur, kemudian membuat desainnya, dan terbentuklah produk desain. Produknya ini nanti kalian presentasikan di kelas serta ya Wahyu. Setelah dipresentasikan di kelas, nanti kalian sebutkan kendalanya apa saja. Setelah itu baru kalian sosialisasikan melalui media sosial. Oke, silakan dibaca dulu ya wacananya. Setelah dibaca, silakan identifikasi masalah berdasarkan wacana. Ini bagian sini. Identifikasinya tulis di sini ya. Lihat semuanya. Ya, wacananya kan di depan. Identifikasi masalahnya silakan tulis di sini. Masalah apa aja yang ada pada wacana. Nah, Bu, ini maksudnya di sini semut ya Bu? iya. Oh, kalian Iya. ini emang ibu ambil fotonya memang keadaan sebenarnya di desa Sungai Semut ya. Kemarin mana masalahnya? Apa aja masalahnya? Membunuh. Ya, apa yang apa aja masalahnya? Gambar limbah sabut kelapa. Seperti yang kalian tahu, ini lokasinya di desa Sungai Semut. Ada yang dari Sungai Semut? Ini banyak ya. Ini lewat kemarin ya? Yang tadi hujan bawah. Jadi mengandalkan arus sungai itu. Nah, kalian bisa lihat ini bekas apa? Ini bekas pembakaran. Jadi kebanyakan masyarakatnya membakar ya, dengan cara dibakar. Wacana dan video yang ditampilkan nanti, masalah apa yang apa saja masalahnya? Silakan satu orang angkat tangan dong. Satu orang silakan. Ayo, mulai Yuli. Berdiri. Itu Bu, intinya produksi limbah kabut. Masalahnya. Terus karena banyaknya limbah sabut kelapa tuh, masalah apa lagi yang muncul? Tadi. Ya Bu. Jadi kesulitan. Ada lagi? Sudah Bu. Sudah. Apa yang sekalinya itu berakhir pada pembakaran itu akan mengakibatkan pemanasan global. Bagus sekali. Terima kasih Yuli dan Ria. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Silakan. Kalau kata Yuli, masalah yang muncul dari sabut kelapa ini adalah menghalangi lalu lintas saat jalan. Kalau kata Ria, kalau misalnya sabut kelapa yang dibakar,
maka menimbulkan pemanasan global. Ada lagi? Mas, dari sabut sebanyak itu belum ada dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat sekitar. Ya, oke, belum ada pemanfaatannya ya, jadi dibiayain begitu saja ya. Terima kasih Febri. Mencari apa pertama? Bahan. Kemudian banyak. Mana apa lagi? Kenapa sih sabut kelapa itu bisa bagus dijadikan kompos? Harus apa? Harus tahu apa berarti? Cara pemanfaatan. Iya, katanya tadi kan bukan kompos. Kenapa sabut kelapa itu bagus dijadikan kompos? Karena apa? Ya karena apa? Karena kalau kalian pakai skincare misalnya, kenapa kamu milih itu? Karena kandungannya bagus. Kandungan apa yang bagus itu? Sama seperti itu. Jadi kalau buat kompos, kalau kamu milih kompos, artinya apa yang membuat sabut kelapa cocok dijadikan sebagai kompos? Apa? Karena apa? Karena kandungan dari sabut kelapa. Berarti kamu harus mencari apa? Iya. Gimana kamu akan mencarinya? Jangan nanya internet dari jurnal penelitian, ya. Ya ini ditanya tadi gimana kamu mencarinya, ya. Internet itu luas. Jangan asal ambil dari penelitian yang sudah diseminarkan atau dipublikasikan, ya. Lanjut. Limbah sabut kelapa sebenarnya dapat diolah menjadi berbagai hal yang lebih berguna. Bahan bernilai jual salah satunya adalah pupuk kompos. Kompos. Terus informasi apa yang sudah kamu cari? Yang harus kamu cari? Alatnya, Bu. Kemudian apa lagi? Cari alat dan bahan. Terus? Cara pembuatannya. Kemudian apa lagi? Kandungan yang terdapat pada serabut kelapa bagus untuk membuat kompos. Ya, oke. Terima kasih Komaruzaman. Bagaimana kelompok lain? Solusi lain untuk mengatasi limbah sabut kelapa ini, silakan. Kelompok 4. Kalian dapatnya apa? Menjadikan hal yang lebih berguna seperti kompos cair atau pupuk organik cair. Informasi yang didapatkan yaitu mengetahui cara pengembangan dan prosesnya. Kemana kamu akan mencarinya? Oh, internet kan luas kalau internet. Di internet kita jurnal. Oke. Kelompok lain? Limbah sabut kelapa sebenarnya dapat Yang lain? menjadi berbagai hal yang berguna dan bernilai jual tinggi seperti olahan briket atau kompas. Kompas. Alat dan bahan untuk membuat briket: tepung kelapa, tepung kancing, alat cetakan, korek api, alat pencampur adonan, oven briket, langkah-langkah. Yakni dengan membakar tepung kelapa lalu menumbuknya sampai halus. Setelah diayak, hasil ayakan campur dengan adonan tepung kancing. Berikut briket lalu dicetak dalam dan dijemur hingga kering. Kandungan mempunyai kadar air 14,38% dan abu 2,02%. Baca ya Mas ya. Walaupun volatometer tidak begitu tinggi 16,53%. Dengan nilai kalor 5.655 atau G yang tinggi sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Oke, terima kasih dari kelompok 3 dari Tiara. Oke, terima kasih Tiara sudah mewakili kelompok 3. Jadi kalau Ibu sebutkan ada yang membuat apa namanya udah mendapatkan informasi mengenai sapu hijau, kompos, briket, ada pupuk cair, ada apa lagi? Organik cair. Ya, pupuk organik dan pupuk cair. Nah, kalian sudah tahu belum langkah-langkahnya? Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Kalau dari briket tadi udah tahu langkah-langkahnya. Dibakar dulu, dikasih tepung anjing, kemudian cetak gitu ya. Nah,
Ya. Kalau mau buat sapu hijau gimana? Itu dibersihkan dulu. Nah, sapu hijau ini bahan mentahnya itu adalah cocoa fiber, serat-seratnya. Kalau ada serat sabut kelapa, pasti ada yang serbuk-serbuknya kan? Ya. Serbuk-serbuknya ini namanya kokopit, atau bisa dijadikan sebagai kompos. Benar sekali. Yang berkaitan dengan kimia dan juga bisa dilakukan dengan mudah itu adalah membuat pupuk organik cair atau POC. Cocoa fiber tadi mudah, tapi tidak berkaitan dengan proses kimia, ya. Dalam kegiatan hari ini adalah manfaat dari sabut kelapa dan masalah yang ditimbulkan dari limbah sabut kelapa. Ya. Oke, masalahnya tadi apa saja disebutkan, kemudian manfaatnya sebutkan juga, silakan. Masalahnya apa? Katakan Masalahnya itu apa tuh? Mengganggu jalan misalnya, banyak sabut kelapa. ya. Misalnya itu kalau dibakar mengganggu pernapasan bagi Ya. Ya. Manfaatnya tadi banyak, apa saja? Kakak mengingat. bikin bingkai, Ya. sapu hijau Ya. dan kompos. Ojek tadi? Ya. Kan kalian grup kalian mau ini tadi. Nggak menyalahkan ke ojek. Terima kasih Ardi. Kasih aplaus dulu untuk Ardi. Kalian setelah belajar hari ini. Terima kasih Ibu sudah lihat hasil postas kalian. Masih apa ya? Masih ada yang kurang dikit, tapi nggak apa-apa. Sebagian besar sudah bisa memahami mengenai limbah sabut kelapa dan cara penanggulangannya. Kita mempresentasikan ya. Ingat dipresentasikan kelompoknya, alat bahannya boleh bervariasi. Kalau itu sih harapnya kalian bisa memvariasikan, ada yang menggunakan bunga, ada yang beda, jangan lupa dicari dan konsultasikan jurnal-jurnal yang berkaitan mengenai POC atau pupuk organik. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Sebelum mulai, doa selesai.